Eh, kelihatan? Ini. Silakan Pak. Oke. Baik, implementasi artinya kita sudah menyeberang sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak ke pemrograman. Artinya apa? Anda sebagai desainer UI UX juga perlu memperhatikan aspek kemampuan dari bahasa pemrograman dan bagaimana itu akan mempermudah interaksi antara sistem yang dirancang dengan pengguna dengan memanfaatkan teknologi yang ada yang umum ya, syukur-syukur teknologi yang paling canggih ya yang bisa dimanfaatkan supaya kita bisa mempermudah interaksi, meningkatkan usability dan mencapai tujuan dari user experience ya. Baik. Sebetulnya Anda kalau menggunakan Kakas tools atau metode apapun ya, kalau misalkan untuk yang tugas akhir itu paling hobi biasanya pakai UCD, ada yang pakai design thinking, mungkin juga pakai metode-metode yang lain. Meskipun istilahnya sepertinya berbeda, ada yang bilang empati, ada yang bilang user need, ada yang bilang requirement. Itu pada dasarnya adalah spesifikasi rinci dari persyaratan yang memang diidentifikasi oleh perancang atau memang dibutuhkan oleh user. Sehingga pada saat kita membuat desain, kita juga bisa kerjasama dengan programmer untuk membuat aplikasi interaktif apa yang ingin dibangun. Umumnya kita menggunakan windowing system ya, terlepas dari aplikasi yang dipakai. Apakah itu Linux, apakah itu macOS, apakah itu Microsoft Windows, apakah itu Android misalkan ya. Itu kan pada dasarnya adalah windowing system. Ada beberapa aplikasi yang bisa berjalan secara simultan atau bersamaan ya. Jadi tugas programmer itu adalah menerjemahkan requirement tersebut ya, kebutuhan dari user tersebut untuk menjalankan perangkat keras. Ya ini contoh sajalah ya, Microsoft Windows dari perkembangannya ya, saya tidak tahu Anda mulai pakai Microsoft Windows itu versi berapa ya. Sekarang yang paling canggih itu versi 11 ya. Saya sendiri masih pakai versi lama ya, versi 10. Saya mulai pakai Microsoft Windows itu lupa lagi saya juga, versi 3.11 ya. Masih belum secanggih sekarang. Tapi kalau kita melihat secara tampilannya, model imagingnya, apa yang bisa kita lihat di layar, itu ada beberapa model imaging yang harus diperhatikan. Bukan hanya oleh programmer, tapi Anda juga harus paham kemampuannya. Anda jangan merancang sesuatu yang nanti bakalan kesulitan untuk ditampilkan di layar. Atau Anda jangan merancang sesuatu yang sebetulnya bisa lebih bagus ditampilkan di layar, tapi Anda tidak paham mengenai kemampuan dari software dan hardware. Saya pikir Anda sudah cukup paham lah dengan istilah pixel ya. Kalau Anda mau motret, mau bikin gambar, misalkan ini kerapatannya atau serangkaian kolom atau baris ya, picture element ya, pixel itu singkatan dari picture element.
yang dapat secara eksplisit diaktifkan atau dinonaktifkan. Berapa ini kerapatannya? Semakin rapat pikselnya, gambarnya itu semakin seindah warna aslinya. Ya kurang lebih seperti itulah kalau dulu ada iklan. Lalu juga ada kemampuan grafis dari layar, baik LCD, ya kalau dulu masih RT ya, layar tabung, sekarang mah kebanyakan LCD dan touchscreen. Itu menggunakan standar internasional yang namanya Graphical Kernel System. Ini adalah perintah grafis dasar ya yang dimiliki oleh hardware untuk output, untuk menampilkan hasil dari desain Anda. Ada yang namanya PIGS ya, Programmer Hierarchical Interface to Graphic. Ini untuk kemampuan menampilkan gambar 3 dimensi. Yang main game sepertinya hafal nih dengan istilah OpenGL. Ya. Siapa di sini yang suka main game yang 3 dimensi? Ini biasanya untuk rendering 2 dimensi dan 3 dimensi. Anda merancang sebuah prototype produk, misalkan menggunakan aplikasi CAD/CAM ya, Computer Aided Design, Computer Aided Manufacture, itu banyak memanfaatkan graphic library seperti ini. Seakan-akan pada saat di-render atau disusun pixelnya di dalam layar, itu bentuknya menjadi 3 dimensi. Bisa diputar 360 derajat misalkan. Apalagi kalau sekarang kan aplikasi-aplikasi untuk mendukung printer 3 dimensi itu sudah cukup banyak ya. Ini memanfaatkan misalkan OpenGL. Dan yang terakhir adalah PostScript. Anda mau bikin menu itu harus ditulis itu pakai huruf itu pakai font. Pertanyaan selanjutnya adalah Anda milih font yang mana? Pak, saya mau pakai Times New Roman. Pak, saya mau pakai Calibri misalkan. Iya, silahkan saja. Tapi itu ternyata ada standarnya. Ini disebut sebagai PostScript. Ya, standar ini dibuat oleh Adobe ya, Adobe Corporation. Anda mungkin kenalnya dengan Adobe Photoshop, atau mungkin kalau di bidang UI UX itu Adobe XD ya. Ini dijadikan sebagai salah satu standar dalam pengaturan huruf, baik tipe, baik jenis, baik ukuran. Ya, itu namanya PostScript. Nah, hal-hal ini menjadi konsiderasi Anda dalam merancang desain UI. Ya, Anda juga harus paham, ya tadi saya sudah menyebutkan bahwa dalam windowing system itu ada multiple application control. Anda memakai HP saja bisa WA-an ya, tapi juga bisa geser Windows-nya, misalkan mau e-banking atau cuma mau lihat berita di detik.com misalkan. Itu application program diatur masing-masing itu secara device itu independen, punya ruang masing-masing, tidak tergantung satu dengan yang lainnya. Kalau satu ditutup atau satu dibuka, ini tidak mengganggu Windows lain yang sedang terbuka. Itu kurang lebih ya dasarnya. Ya, jadi saya tidak bicara mengenai, kalau saya bicara windowing system bukan artinya Microsoft Windows ya. Jangan salah paham. Bukan hanya Microsoft Windows saja maksudnya. Nah, arsitektur sistem windowing ini dideskripsikan secara teoritis dan praktisnya
Misalkan saya ngambil ini mengutip dari buku itu, teori ini dari Bass and Coates, ya ini nama orang. Arsitektur Windows itu harus punya ciri-ciri. Ada 3 ciri-ciri yang bisa diidentifikasi. Yang pertama adalah melaksanakan atau meniru pengelolaan beberapa proses dalam setiap aplikasi yang terpisah. Meniru. Kalau meniru, ini kita mengenalnya sebagai konsistensi. Coba perhatikan pada saat Anda membuka Windows di Microsoft Windows. Semua detail dari tampilannya itu standar alias sama alias konsisten. Betul apa betul? Ya, pasti di ujung kiri atas itu ada apa? Minimize, ada maximize, ada close. Ya, meskipun di macOS itu bentuk ikonnya sedikit berbeda, tapi pada dasarnya sama. Minimize, maximize, ya, mengecilkan window, melebarkan window, termasuk juga menutup, ya, termasuk juga Anda bisa menarik, ya, pakai mouse, mau melebarkan atau memperkecil. Selanjutnya adalah melaksanakan peran manajemen dalam kernel dari sistem operasi. Kernel itu kan apa? Program-program kecil, ya, yang mendukung sistem operasi. Memusatkan tugas manajemen dengan membebaskan dari aplikasi tertentu. Anda menjalankan antivirus, ya mangga antivirus jalan. Ya, Anda sedang ngetik, ya silahkan saja. Misalkan kalau ternyata Windows Anda itu terserang virus, Anda sedang ngetik, antivirus nggak boleh dengan semena-mena menutup Microsoft Word Anda misalkan, tetapi dia harus ngasih tahu ada virus nih. Nah, ini yang kita sebut sebagai pemberitahuan atau notifikasi. Kalau kata antivirus ada serangan virus, Anda sedang ngetik, ya, tetap itu harus bisa ditampilkan supaya pengguna tahu apa yang terjadi dalam sistem operasi. Selanjutnya adalah menyediakan portabilitas fungsi manajemen aplikasi terpisah, tadi kita sudah bahas, ya. Dan yang terakhir ini adalah generic, bisa ditampilkan standar baik di server ataupun di klien. Kenapa? Yang namanya sistem operasi berbasis Windows, ya, itu umumnya memang digunakan di arsitektur klien server, termasuk juga internet, ya, sekarang. Baik, kita tidak akan spesifik menyebutkan bahasa pemrograman tertentu. Ini apa ya? Flowchart atau algoritma secara umum saja, bahwa paradigma pemrograman awal itu adalah loop read evaluation. Loop itu apa sih? Looping itu? Pengulangan. Anda kalau bisa mengidentifikasi sebuah kegiatan atau proses atau fungsi yang berulang dengan tahapan-tahapan yang sama, itu pasti bisa dibikin programnya. Kenapa? Berulang, muter, loop. Ada input yang masuk, ada input yang dibaca, ada input yang diproses, ada input yang dievaluasi. Kalau kalau memenuhi syarat, selesai. Kalau tidak memenuhi syarat, ya harus diulang. Ya. Ini berkaitan diproses di dalam server atau komputer dan ditampilkan di device. Ini tahapannya mulai digunakan di komputer Macintosh. Ya, jadi kalau lihat sejarahnya kan Mac dulu yang menggunakan graphical user interface seperti Windows. Zaman itu Microsoft masih DOS, ya, disk operating system, masih tekstual. Anda bisa review lagi di mana ya, di video perkembangan user interface.
Selanjutnya, nah, tadi saya sudah menyinggung-nyinggung mengenai yang namanya notifikasi. Nih, saya tanya coba sama siapa nih? Sama Milda. Milda punya e-banking nggak? Punya, Pak. Milda misalkan belanja kopi susu di mana ya? Di Indomaret, terus bayarnya pakai QRIS. Pada saat bayar QRIS berhasil, Milda dapat pemberitahuan tidak dari bank bahwa transaksi itu sudah berhasil dan sudah tercatat? Dapat, Pak. Dapat. Dalam bentuk apa? Mutasi. Gimana? Mutasi. Bukan. Dalam bentuk apa sampainya? Pakai aplikasi apa? Apakah WA, apakah email, apakah SMS, atau cukup di e-bankingnya saja? Di e-bankingnya aja. Ya, tapi kan bisa disetting ya. Kalau mau dikasih taunya lewat WA, lewat bahkan dalam laporan tiap akhir bulan itu bisa juga di email. Ya itu pilihan, tapi pada dasarnya itu adalah notifikasi. Anda sebagai konsumen, sebagai pengguna dari e-banking harus tahu apakah transaksi saya itu tercatat, apakah transaksi saya itu sudah berhasil atau gagal, ya. Jadi kalau kita lihat pemrograman aplikasi, ini berbasis pemberitahuan atau notification based, di mana kontrol loop utama untuk pengelolaan event tidak berada dalam aplikasi tapi dikelola oleh sistem operasi. Jadi pemberitahuan atau notifikasi itu dipicu oleh sebuah event atau kejadian. Kenapa pemrograman yang berbasis windowing system itu disebut event driven programming? Pemrograman yang dipicu oleh event. Nih, saya klik mouse supaya si tampilan slide ini ke slide selanjutnya. Pada saat saya klik yang namanya mouse sebelah kiri ya, itu disebut sebagai event. Event ini memicu program untuk menampilkan slide selanjutnya. Kalau kita lihat di sini ya, dari sisi aplikasi ini ada register callback. Apa sih register callback itu? Ada program yang sudah dirancang untuk memberikan notifikasi atau pemberitahuan. Anda melakukan transaksi QRIS, itu membangkitkan notifikasi. Dan itu sudah dirancang di dalam programnya. Ya, tadi saya melakukan absen misalkan. Ya, saya klik itu event. Apakah hadir, apakah alpa, apakah sakit, itu event. Programnya nanti akan menghitung persentase dari kehadiran mahasiswa, dan nanti oleh dosen bisa diidentifikasi, bisa diingatkan, ini ada mahasiswa yang absennya kurang loh. Ini sudah pertemuan ke-8 tapi absennya kurang dari misalkan 50%. Lah kan aturannya dari Unpas itu kalau kurang dari 60% ya otomatis Lah Pak, kok dosennya kejam? Ya bukan dosen yang ngasih nilai sistem otomatis memberikan nilai Ada notifikasinya. Saya tidak tahu notifikasinya nyampe ke mahasiswa atau tidak, tapi ke dosen itu nyampe. Jadi dia akan meng-call notifier.
Ya, masuk, inputnya apa, lalu dia akan send appropriate callback. Kasih notifikasi berdasarkan dari hasil eventnya. Apakah eventnya itu berhasil misalkan, eventnya itu gagal, apakah eventnya itu bisa diulang, atau ternyata eventnya tidak bisa diulang. Notifikasi penting karena ini bagian dari interaksi. Coba saya panggil nih, Andika. Halo Andika. Ya, Pak. Nah, Andika mungkin cuma bilang ya Pak gitu loh. Tapi itu membuktikan bahwa proses yang saya lakukan manggil Handika itu berhasil. Kenapa? Karena Handika bilang sama saya gitu loh. Ya Pak, ada apa Pak? Paham nggak? Ya, jadi itu yang dirancang. Ingat ya, kita interaksi itu copy paste dari interaksi sosial misalkan yang biasa kita lakukan. Saya manggil Chandra, kata Chandra, apa Pak? Ada apa Pak? Lah itu kan notifikasi. Kalau saya nggak manggil Asep misalkan, ya udah berkali-kali bilang, ternyata Asepnya kupingnya ada headset lagi dengerin lagu metal misalkan, sehingga saya manggil itu tidak terdengar, dia tidak memberikan notifikasi. Artinya apa? Ya prosesnya gagal, harus diulang. Paham ya? Penting itu notifikasi. Anda nanti merancang yang namanya skenario, mau pakai flowchart, mau pakai user flow misalkan, ya itu notifikasi harus Anda masukkan. Ini ada proses nih. Kalau gagal gimana? Kalau berhasil gimana? Kalau gagal ngasih tahu sama pengguna apa yang harus dilakukan supaya bisa berhasil. Kalau berhasil ya ngasih tahu juga, ya supaya pengguna tidak bertanya-tanya apakah proses yang sudah saya laksanakan itu berhasil atau tidak. Paham? Sepertinya simple gitu loh, cuma merancang message, cuma merancang pemberitahuan, cuma merancang alert, ya, mengingatkan. Tapi ini sangat penting dalam interaksi. Ini contoh saja, ya, yang paling umum. Anda mau delete sebuah file di USB, ini keluar notifikasi. Are you sure you want to delete this file? Pilihannya ya jangan banyak-banyak, yes atau no. Ya, ada interaksi lagi. Mau jawab ya, berarti filenya di-delete. No, berarti filenya tidak jadi di-delete. Itu contoh notifikasi paling sederhana. Dan kadang-kadang ini yang tolong ya, catat baik-baik. Ini selalu jadi perbaikan dalam desain UI mahasiswa yang sedang merancang penelitian tugas akhir bidang IMK, ya. Tiap di seminar selalu ditanyakan, lah ini interaksinya mana? Kok tidak ada pesan? Kok tidak ada notifikasi? Terus usernya tahu dari mana bahwa proses ini sudah berhasil atau tidak? Nih saya tanya, Anda download file yang cukup gede misalkan dari dari email, atau Anda mau upload file Anda ke Google Drive misalkan. Apakah cukup hanya notifikasi? Persentase download atau uploadnya kelihatan tidak? Kayak gimana kelihatannya? Ada yang maju ya? Biasanya bulat ya, muter ya.
Betul? Iya Pak. Itu notifikasi bukan? Iya Pak, notifikasi. Iya, memberitahu kepada Anda bahwa sedang terjadi proses, bukan cuma urusan berhasil atau tidaknya proses itu. Ya, sedang berjalan pun si callback-nya itu diperlihatkan kepada user. Artinya apa? Yang namanya notifikasi ini banyak yang harus difikirkan. Kenapa? Sebentar, mau tanya dulu nih. Masih ingat nggak di database atau di pemrograman apa bedanya? Kapan Anda pakai case? Kapan Anda pakai if? Halo Dera, halo Zaina, masih ingat nggak? Kenapa saya pakai case? Kenapa saya pakai if? Kalau pilihannya banyak, sebaiknya pakai if atau pakai case? Pakai case Pak. Ya, pakai case. Kenapa Pak? Itu Pak ada di slide. Ya iya, gampang jawabnya kan? Iya. Meskipun mungkin jawabannya cuma yes dan no, tapi untuk antisipasi dalam pemrograman itu ada pilihan-pilihan yang lain, ya pakai case. Mahasiswa absen, bisa hadir, bisa tidak hadir, bisa alpa, bisa sakit. Atau jangan-jangan nanti ditambah lagi, ada mahasiswa yang tidak hadir di kelas karena izin khusus misalkan, karena ikut kegiatan himpunan lah atau kegiatan yang lain. Nah ini harus dipakai. Satu case, dua repeat. Berarti itu ada looping, berulang. Ya. Anda melakukan transaksi di minimarket pakai QRIS ternyata berulang. Anda langganan misalkan. Ya, tiap hari itu beli Indomie misalkan. Ya itu kan berulang ya transaksinya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah di pemrograman itu pemilihan untuk memanggil notifier. Proses apa yang akan Anda rancang untuk memanggil notifikasi? Misalkan di sini mau save, mau quit, mau keluar. Ya, wajar kalau Anda sudah main game misalkan mau quit karena mau kuliah, gamenya nanya, "Are you sure you want to quit?" Anda misalkan mau ngambil ATM, ternyata Anda lama ngitung-ngitung uangnya. Di program ATM-nya dirancang kalau tidak ada event selama lebih dari 60 detik, nanya itu si mesin ATM sama Anda, masih perlu waktu? Yes? No? Kenapa? Untuk memastikan bahwa masih ada aktivitas. Selanjutnya adalah prosesnya seperti apa. Anda harus merancang proses tersebut. Kalau di sisi user interface-nya, Anda harus merancang message-nya. Anda harus merancang peringatannya. Ayo ngaku, siapa yang pakai Windows buka banyak tab sampai keluar peringatan memorinya tinggal sedikit? Pernah? Kenapa? Makanya ya hati-hati. Memori cuma 4 giga, wah Anda segala rupa dibuka. Sampai Windowsnya mengeluarkan alert, mengeluarkan peringatan low memory. Biasanya pakai apa? Ada tanda apa? Ada rambu-rambunya kan? Ada ikonnya kan? Apa ikonnya? Tanda serupa. Betul. Kalau Anda lihat tanda seru itu di pinggir jalan, artinya apa? Peringatan Pak. Peringatan kenapa?
jalannya berbahaya, ya, jalannya licin, alert itu. Ya, itu harus Anda rancang. Dan selanjutnya adalah pilihan untuk pengguna. Apa yang harus dilakukan oleh pengguna? Ya, Anda sudah dapat peringatan memorinya low, tapi Anda tidak close satu atau dua Windows yang tidak digunakan. Loh, alert itu bakalan muncul terus. Itu harus Anda rancang. Ya, peringatan. Artinya apa? Mengingatkan pengguna jangan sampai membuat kesalahan yang misalkan membuat aplikasi crash. Aplikasi tidak bisa digunakan. Ya. Termasuk juga ini menurut saya cukup cukup menarik untuk dijadikan sebagai penelitian. Bagaimana si notifikasi ini bisa membantu ngajarin pengguna. Bisa ngasih contoh nggak? Bagaimana notifikasi bisa ngajarin pengguna? Masih ingat pada saat Anda bikin password? Anda diajarin ya bikin password? Maaf, password Anda kurang kuat karena hanya terdiri dari 4 karakter. Ada kan? Pernah yang message seperti itu? Ada Pak. Ya. Ya, ada. Maaf, password Anda hanya 6 karakter. Minimal password untuk sistem ini, aplikasi ini misalkan 8 karakter. Nah, itu notifikasi juga. Ya, tapi ngajarin pengguna untuk membuat password yang kuat. Kasih tahu dia kepada kita ya pengguna. Password yang kuat itu terdiri dari perpaduan antara huruf, angka, dan simbol. Tidak boleh kurang dari 8 karakter. Nanti pada saat kita bikin password, dihitung. Itu passwordnya termasuk lemah, termasuk sedang, atau termasuk password yang kuat. Ngajarin. Supaya apa? Supaya user berkembang. Dalam hal ini adalah usernya menjadi paham mengenai urusan security atau keamanan. Oke, itu programming notification base. Ya, ini contoh sajalah ya. Bagaimana notifikasi itu bisa Anda rancang. Sekarang banyak template-nya kok. Ya. Sebentar, saya nanya. Siapa nih? Halo Azhar. Ya Pak, Azhar senang dipuji nggak? insya Allah Pak, ya. Ya, tidak aneh yang namanya notifikasi juga ternyata berisi pujian. Contoh, Anda sudah menyelesaikan satu level dalam sebuah game. Kira-kira Anda dipuji nggak? Iya Pak, diberi kayak apresiasi gitu. Apresiasi, dipuji, dapat bintang atau apalah, dapat poin. Itu termasuk notifikasi juga. Ya. Pemain akan semakin bersemangat untuk menyelesaikan gamenya. Kenapa? Karena memang itu tujuannya game dirancang. Ini tadi kita sudah bahas ya, notifikasi bukan hanya berhasil atau tidaknya, persentase proses juga harus kelihatan. Khususnya umumnya ini dalam download, dalam upload. Supaya jelas gitu loh. Anda mau buka satu aplikasi di Windows. Kalau disuruh nunggu, notifikasinya seperti apa ya? Kalau sedang dalam proses, si aplikasi yang Anda akan pakai di Windows mau keluar, notifikasinya seperti apa? Ada yang kayak cincin muter-muter nggak? Ada Pak. Nah, itu notifikasi juga meskipun tidak dalam bentuk tekstual.
ngasih tahu ini sedang dalam proses, sabar gitu loh. Ya. Ya ini contoh-contoh yang lain ya, termasuk tadi yang kita bahas, ada notifikasi dari bank ya, ada notifikasi. Ayo, siapa yang pernah zakat online ke Basnas atau ke Dompet Duafa atau ke yang lain-lain? Gak ada? Wah, kumaha tuh. Ayo, siapa yang pernah, ini mau sama ya dengan tadi ya, apa, ngisi canceling masjid pakai QRIS? Nggak aneh ini mah. Ya, banyak mahasiswa yang melakukannya. Kali-kali dong. Ya, Anda zakat ke apa online gitu loh. Lalu perhatikan notifikasinya. Notifikasinya bukan cuma urusan duit ya, tapi juga urusan ya agama gitu loh. Harus ada niat, harus ada doanya. Ya, ada tanda terima kasih. Seperti kita berinteraksi dengan misalkan DKM di masjid. Interaksi seperti ini coba kita terapkan dalam bentuk notifikasi. Baik, itu beres urusan notifikasi. Selanjutnya adalah toolkit ya. Toolkit itu kakas. Itu fitur kunci dari Windows, icon, menu, dan pointer. Toolkit ini sekali lagi yang mungkin pernah kita bahas di kelas, memberikan ilusi. Kenapa? Supaya menampilkan sesuatu yang sudah akrab. Masih ingat? Pada saat saya bilang saya matiin dan hidupin lampu di kelas, saya tekan tombol, kalau on itu ke bawah, kalau off itu ke atas atau sebaliknya, terus ada bunyi klik, dan itu yang dicontoh dalam desain UI, itu yang kita sebut sebagai ilusi. Menarik, membuat akrab, sudah biasa, dan ujung-ujungnya mudah untuk digunakan. Ini ya, Anda merancangnya bisa macam-macam ya. Ini apa itu, bukan cuma dari sisi bunyi dan apa itu seperti 3 dimensinya tombolnya, tetapi juga dari rancangan pointer. Dari mana pointer yang tadinya panah pada saat mendekat ke button ini menjadi tangan sedang menunjuk. Ya, itu ilusi. Ilusi merangkap menjadi notifikasi bahwa ini bisa dipijit gitu loh. Ya. Apa ya yang mirip-mirip link di web page. Ya, tadinya panah, pada saat linknya mendekat menjadi telunjuk. Itu contoh yang lain. Ini macam-macam tombolnya, silahkan pilih yang sesuai dengan apa itu desain. Tapi tolong, kalau Anda mau desain tombol itu konsisten. Ya, kalau mau bentuknya kotak seperti ini, semuanya kotak. Jangan Anda terlalu imajinatif gitu loh. Ya, wah tombol ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang segitiga, nanti orang bingung. Standar. Ya, mungkin nanti bisa disesuaikan dengan ukurannya. Tapi konsistensi ini akan sangat membantu dalam orang mengidentifikasi interaksi. Toolkit selanjutnya adalah contoh. Siapa di sini penggemar Captain America? Ada penggemar film Marvel? Arinal penggemar Captain America? Apa yang selalu dibawa sama Captain America, Arinal? Tameng ya? Fungsinya untuk apa? Kenapa tameng itu menjadi ikon yang wajib
di aplikasi antivirus? Ayo, siapa yang bisa jawab? Untuk perlindungan, Pak. Perlindungan, ya. Ya, ini kalau kita lihat apa sih ini? Orang mungkin mikirnya kemana-mana, tapi kalau lihat kayaknya tameng ini ya. Ya, jadi kalau ada add atau remove user account tapi pakai tameng, oh artinya tidak setiap orang ini bisa remove atau bisa nambah user account. Cuma orang-orang tertentu saja yang punya akses. Ya, kalau tamengnya aktif, oh berarti si antivirusnya itu aktif. Betul, ini ditampilkan hanya dalam bentuk icon, tapi sebetulnya itu adalah programnya sedang aktif dan kita kenal sebagai contoh toolkit. Siapa yang seneng main game tembak-tembakan? Pak. Ya, kalau mau nembak objek tertentu itu ada bidikannya nggak, tahu crosshair-nya yang kayak tanda tambah lah. Ada? Ada, Pak. Nah, ya ini contoh ya. Ini menjadi toolkit yang umum kalau Anda misalkan memanfaatkan map atau peta untuk mengidentifikasi satu wilayah atau lokasi tertentu. Dibidik gitu loh. Kalau bidikan itu pasti tepat. Ya. Jadi implementasinya adalah bukan hanya urusan apa nih toolkitnya, tapi juga implementasi atau programnya. Ya ini contohnya ya, ternyata yang namanya crosshair atau apa bidik lokasinya itu di aplikasinya tergabung ke misalkan Google Maps API-nya, atau mungkin juga memanfaatkan sensor dari GPS, satelit dan seterusnya dan seterusnya. Hal-hal seperti itu juga harus difikirkan oleh seorang desainer. Nah, kita bicara toolkit, kita bicara program, kita bicara desain UI, kita bicara notifikasi, ya sampai tadi bikin ilusi, bikin pointer, itu semuanya harus di-manage, semuanya harus diatur. Ya, pengelolaan ini disebut sebagai User Interface Management System, yaitu arsitektur konseptual untuk struktur sistem interaktif, ya, jadi interaksinya cepat dan baik, yang terkonsentrasi pada pemisahan antara semantik aplikasi dan presentasi. Apa sih, kenapa harus dibedakan? Nanti kita akan lihat. Ya, betul ini aplikasinya terpisah, tetapi ada keterhubungan antar UI. Masih ingat kemarin? Ya, Anda merancang yang namanya paper prototyping antara satu UI dengan UI lain, itu harus ada keterkaitan, ada keterhubungan. Jadi ini akan mengelola teknik dukungan ya, untuk mengelola, melaksanakan sampai dengan mengevaluasi dari aplikasi-aplikasi yang saat ini sedang aktif, sedang runtime. Konsep-konsepnya untuk UIMS ya, User Interface Management System, ini adalah portability, memungkinkan aplikasi yang sama untuk digunakan pada sistem yang berbeda. Yang kedua adalah reusability, meningkatkan kemungkinan bahwa komponen dapat digunakan kembali untuk memotong biaya pengembangan. Ini saya tanya, misalkan yang di sistem operasi Windows, pada saat Anda mau nge-save atau Anda mau open file, itu desainnya sama nggak sih Windows-nya? Aplikasi apapun
Sama nggak? Anda pakai Excel, Anda mau open file. Anda pakai PowerPoint, Anda mau open file. Anda pakai Photoshop, beda ya, bukan buatan Microsoft. Mau open file. Sama tidak tampilan window untuk Sama, open Pak. file? Nah, itu Sama, yang Pak. disebut sebagai portability dan reusability. Digunakan lagi. Supaya apa? Ya supaya orang akrab gitu ya. Akrab, mudah dipelajari, konsisten. Sebentar. Selanjutnya adalah multiple interface. Ya ini tidak perlu disebutkan lagi lah ya. Anda pakai Windows, Microsoft Windows misalkan, bisa sambil ngetik, dengerin musik, sambil download dari browser ya. Multiple interface jalan pada saat yang sama. Anda sekarang pakai browser, masuk ke situ, tapi juga pakai Zoom meeting, yaitu multiple interface. Selanjutnya adalah ini juga harus diperhitungkan dalam identifikasi, misalkan apa ya, notifikasi, yaitu customisasi. Customisasi ini bisa diubah, bisa disediakan oleh desainer dan bisa diubah oleh pengguna. Nih contoh, Anda mau browser gambar di Google misalkan. Syarat pencarian gambarnya bisa diubah-ubah nggak? Bisa kan ya? Itu Bisa, yang Pak. disebut sebagai customisasi. Apakah mau cari gambar yang di Indonesia saja, website Indonesia, atau yang di internasional seluruh dunia? Ya, termasuk juga pada saat kita melakukan customisasi, dikasih tahu, misalkan bahwa sumber-sumber ini adalah gambar yang berasal dari apa itu website tertentu, dan ada beberapa website yang misalkan sudah di apa ya, disensor misalkan. Ya, itu customisasi. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk komponen dari user interface management system ini ada 3. Ini disebut sebagai presentasi, yang kelihatan oleh pengguna, user interface-nya. Ada dialog ya, yang mengatur komunikasi. Misalkan tadi kita bahas adalah notifikasi ya, termasuk juga mungkin apa itu pemanfaatan toolkit. Dan yang terakhir adalah aplikasinya, programnya. Nih bentuknya seperti ini diagramnya. Ini kenapa disebut sebagai Sheehan model? Ini salah satu model awal yang dikeluarkan hasil dari, kalau tidak salah itu konferensi internasional pertama di Jerman mengenai user interface. Brian, ini kita lagi kuliah ya, jadi kok santai sekali. Ada tata keramanya, ada etikanya gitu loh. Ya, kalau kira-kira memang kurang berkenan kuliahnya, lebih suka tidur, ya silahkan saja. Tapi tolong ya keluar saja gitu loh. Dan saya ingatkan ini kuliah direkam. Ya, jadi kalau saya memperingatkan mahasiswa selama 3 abad ke depan itu orang-orang masih bisa lihat Anda sedang diperingatkan oleh dosennya. Baik, kita lanjutkan. Ada intended user,
Intended user itu adalah pengguna yang memang dirancang untuk, ya kan kita kemarin sudah bikin paper prototyping. Anda bikin kemarin intended usernya siapa sih? Halo, halo? SD. Pak. Anak SD yang mana? Harus spesifik. Anak SD kelas 1 sampai kelas 3. Nah, gitu. Dibiasakan user itu spesifik. Supaya apa? Supaya nanti Anda tidak kesulitan dalam menentukan requirement. Tapi Pak, ini saya pengen bikinnya penggunanya itu masyarakat umum. Wah, itu jadi tantangan tersendiri, ya. Dari ini urusan presentation komponennya, intended user. Lalu juga nanti ada application interface modelnya. Yang tadi kita sudah bahas, ini mau dibangunnya oleh aplikasi apa? Kenapa aplikasi ini dibangun menggunakan JavaScript? Kenapa aplikasi ini dibangun menggunakan PHP? Kenapa aplikasi ini dibangun menggunakan ya mungkin bahasa-bahasa pemrograman yang lain? Ya, itu tentu saja harus digunakan bukan hanya bisa mendukung fungsi-fungsi yang dirancang, ya, tetapi juga mendukung interaksi UI UX-nya. Kita bahas satu-satu ya. Tadi kan ada, ini semuanya harus antara leksikal, sintaktik, semantik kita akan bahas nanti. Antara yang dipresentasikan, antara dialog, ya termasuk tadi notifikasi, dan mungkin juga toolkit, dan aplikasi implementasinya, ini harus cepat. Pada saat klik satu ini, eventnya ini akan memunculkan sebuah dialog misalkan, dan langsung bisa dijalankan oleh aplikasinya. Feedbacknya atau umpan baliknya ini rapid, rapat, cepat. Komponen presentasi ini bertanggung jawab untuk input dan output tingkat rendah, ya, dan tentu saja juga bisa didukung oleh grafis, ya, misalkan tadi menggunakan graphical user interface. Lanjutnya adalah komponen antar muka aplikasi semantik muncul karena pemisahan antar interface dan aplikasi menyediakan antar muka. Ini bukan cuma urusannya program saja, tetapi juga urusannya dengan interaksi, dengan rancangan UI-nya. Dan yang terakhir adalah komponen dialog, mengelola dialog, objek grafis, pemanfaatan teks, itu harus diidentifikasi dalam aplikasinya, dalam implementasinya. Tadi contohnya kan kita melihat ya, bahwa sebuah event itu bisa memicu beberapa jenis proses. Di programnya pakai perintah repeat, pakai perintah case. Ini intended user, tadi kita sudah bahas penggunanya, intended application, interaksi antara moda interface dengan program aplikasi, dan umpan balik yang cepat. Saya pernah menyampaikan di kelas, ya, kalau Anda mengklik aplikasi terus mengharapkan sebuah interaksi lebih dari 60 milisecond aja itu sudah dianggap lama. Itu sudah kurang rapid. Harus cepat. Bayangkan Anda mau transaksi pakai QRIS, sejam kemudian baru keluar notifikasinya. Wah, selama sejam itu Anda bingung, itu benar nggak uang saya sudah keluar, kok tidak ada update, tidak ada notifikasi, ya, harus rapid, harus cepat. Ini contoh saja pada saat Anda menggunakan HP, ya, Anda akan melihat seksi representasi yang Anda lihat, yang Anda pakai.
yang Anda scroll. Lalu Anda akan mengidentifikasi jika Anda sudah pakai, ada dialog. Anda mau masuk, ada selamat datang. Anda mau keluar, yakin mau keluar aplikasi? Ya, tidak. Dialog. Dan di latar belakangnya, itu adalah aplikasi yang menjalankan semua fungsi-fungsi yang bisa Anda manfaatkan di software aplikasi tersebut. Ini yang disebut sebagai SIHAM model. Ya. Baik. Dalam implementasi, ya tadi saya sudah menyebutkan, mungkin Anda akan sedikit bingung. Kira-kira ini UI-nya saya usulkan dibangun pakai bahasa pemrograman apa ya? Atau pakai kakas apa ya? Pertimbangan-pertimbangannya ini ada beberapa. Yang pertama adalah kemampuan. Ya sekarang kayaknya tidak bisa di ini lagi ya. Ditawar-tawar lagi. Menu network. Saya ngajar basis data. Basis data pakai PHP MyAdmin. Kenapa pakai PHP MyAdmin? Karena bisa jalan di internet. Bisa jalan di jaringan komputer. Itu sepertinya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Selanjutnya adalah grammar notation, notasi grammar. Apakah notasinya itu mendukung untuk misalkan merancang notifikasi semudah mungkin? Contoh, bisa tidak si grammar notasinya itu ngambil desain, tadi contohnya ya, open atau save dari window. Gak perlu capek-capek bikin pemrograman, gak perlu capek-capek bikin desain UI-nya untuk open dan save file. Tinggal pinjam saja ke Windows. Mendukung tidak si notasinya, notasi grammarnya. Selanjutnya adalah state transition diagram. Ada kondisi-kondisi yang dapat diterjemahkan dalam sarana grafis yang tinggal dipakai. Lalu juga mendukung, ya tadi saya sudah menyebutkan bahwa pemrograman di Windows itu event-driven programming. Artinya bahasa pemrogramannya harus bisa mendukung event tersebut. Harus mendukung feedback. Lalu juga declarative language, ya, bahasanya itu dideklarasikan. Kalau salah harus begini, kalau benar harus begini. Kalau inputnya begini, looping. Kalau inputnya begini, langsung ke hasil. Ada constraint. Gimana kalau salah? Apakah si bahasa pemrogramannya bisa mengantisipasi kesalahan seperti ini? Ya. Wah, Pak, saya mau pakai loginnya pakai cap jempol. Oke, kita pakai bahasa pemrograman A. Si bahasa pemrograman A bisa tidak nyambung dengan modul untuk mengidentifikasi sidik jari? Kalau bisa, pakai. Kalau nggak bisa, ya jangan. Ya, artinya bahasa pemrograman tidak bisa mendukung itu. Ya. Dan yang selanjutnya adalah kemampuan grafis. Anda sudah capek-capek bikin desain UI-nya bagus, interaksinya nyaman, mudah, warnanya sudah konsisten, sudah secara estetika itu bagus. Tapi ternyata susah pada saat mau diterjemahkan jadi aplikasi, karena ternyata bahasa pemrogramannya tidak mendukung
Misalkan pemilihan warna, ya. Oke. Itu materi kita hari ini. Sebentar.